Tersanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kita sudah berada pada 23 Ramadan sekarang, yaitu di penghujung betul hari-hari terakhir. Saya ingin mengajak jamaah membuat sebuah analogi atau sebuah perbandingan ringan supaya mudah paham. Sekarang ada hadiah sebuah kereta Mercedes-Benz baru, new brand, dikasih hadiah. Lalu dia kasih 5 kunci. Salah satu dari kunci itu kunci kereta, tapi dia kasih 5 kunci. Di antara 5 ni tak tahu mana satu kunci kereta yang asli. Pertanyaan saya, nak ambil semua kunci ini atau ambil satu kunci saja, tapi tak pasti kuncinya mana satu, tapi di antara 5 kunci ini ada satu kunci originalnya. Soalan saya, Pak Ustaz sekarang 100 markah. Nak ambil satu kunci, adu nasib. Kalau nasib baik dapat, tak, nasib tak baik tak dapat lah. Atau ambil semua kunci ini, salah satu pasti ada. Mana bagus? Ambil semua atau ambil satu? Semua pasti. Kita mau yang pasti. Sama, Lailatul Qadar itu pasti terjadi salah satu di antara malam itu. Maka ambil semua malam itu. Jangan pilih-pilih. Pilih-pilih takut tak dapat, itu masalah. Ya kan? Jadi ilmunya pasti, jangan ilmu yang bikin blank. Ilmu pasti bahwa di antara malam yang ganjil itu, akhir Ramadan itu pasti ada Lailatul Qadar. Maka setiap malam kita ambil kesempatan itu. Jangan nunggu malam ini, malam ini tidak, besok tidak, lama-lama tak dapat langsung dia. Ya. Baik, itu barangkali sebuah perbandingan ringan biar paham. Kesempatan yang berbahagia ini kita ambil waktu 20 menit selama-lama, ya. Merenung firman Allah dalam surah Ali Imran 133. Minggu depan, Selasa depan kita boleh cuti raya balik kampung, ya kan? Nah, ya minggu pun dah boleh cuti dah. Ini hari last saya ngajar, nanti jumpa bulan Syawal, akhir Syawal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah Al-Azim. Ambil ayat satu dulu, nanti kalau ada waktu ambil satu lagi. Wasari'u, segera kata Allah. Segera, cepat, faster, jangan lama-lama. Kemana ini suruh cepat? Kemana suruh segera? Ila maghfirah, ya, kepada ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Allah, supaya cepat. Jemaah, saya ingin katakan apa? Betapa Allah itu maha baik, betapa Allah maha sayang. Bayangkan kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang banyak maksiat, Allah yang suruh cepat kita ampun. Coba tengok, you think kokok lah fikir masak-masak, ya kan? Senang betul. Kita yang bersalah hari-hari, kita yang berdosa hari-hari, tapi Allah yang sibuk suruh kita cepat minta ampun. Kenapa cepat? Karena mati tak tahu bila. Itu masalah. Jangan ingat, oh lari pagi, pasal lari pagi aku tak mati-mati. Udah hari-hari lari pagi, mati juga. Ya kan? Jangan ingat, karena lari pagi, jogging lari pagi, tak mati-mati. Oh karena dia pemain gym, gantung sana, gantung sini, dia tak mati. Monyet tu bergantung-gantung hari-hari, mati, 8 tahun, mati dia. Tak usah action lebih. Ya kan? Dia tak usah action lebih. Oh saya
Ustaz jaga makan Ustaz supaya tak gemuk Ustaz. Please lah, gajah tak makan nasi pun gemuk, lumba-lumba berenang hari-hari pun gemuk. Mati juga. Jadi jangan temberang. Mati urusan Allah. Allah kata segera. Orang sehat mati apa? Orang sakit mati juga. Masalah ajal aja. Ada orang heart attack 8 kali tak mati-mati. Sekali malaikat heart attack mati. Ya kan? Mati urusan Allah ni. Ya. Mati urusan Allah. Nah, kata Allah segera. Nah, tolong pikirkan baik-baik. Saya katakan tolong pikirkan baik-baik. Yang bersalah itu kita. Yang berdosa kita. Yang nyuruh minta ampun siapa? Allah. Yang menerima ampunan siapa? Allah. Apa masalahnya? Apa yang membuat kita ragu lagi? Kan Allah yang suruh minta ampun. Yang mengampunkan siapa? Allah. Kenapa ragu? Jadi kalau dia masih ragu bahwa Allah akan ampunkan dia, maka please saya katakan cek imannya belum betul itu. Berarti tidak percaya dengan Allah. Dia tidak percaya dengan Allah. Sebab yang suruh kita minta ampun siapa sekarang? Kan Allah. Yang mengampunkan siapa? Allah. Apakah dia berani cakap, aku ingat Allah tak ampunkan dosaku. Ini nak kena lempang juga kawan ni rupanya. Yang akan kena ulang balik. Kalau tidak yakin, ini yang bercakap Quran kan. Quran awal-awal cakap la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah tergantung sangkaanmu. Jadi jangan sangka yang bukan-bukan. Mesti confident. Saya kasih contoh, saya selalu kasih contoh yang mudah. Ada orang membunuh 99 orang, dia bunuh lagi 100, dia bertaubat, tidak sempat beramal, mati di tengah jalan, Allah ampunkan dosanya. Kita tak pernah bunuh orang, apalagi masalahnya. Bukan tak sempat beramal, dah beramal pun apa masalahnya? Allah tak ampunkan. Ya kan? Yakin atau tidak? Allah Ar-Rahman, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Seorang pelacur menolong anjing kehausan, betul kan? Allah boleh ampunkan dia. Kita bukan pelacur, bukan tolong anjing, anak yatim kita tolong, apa lagi masalahnya? Tinggal kita sekarang mau atau tidak mau, itu saja. Nah, ini Ramadan. Ramadan dalam hadis yang panjang riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, dari Rasulullah SAW, setiap hari Ramadan, setiap hari Ramadan Allah menyeru 3 kali, hal min taibin, hal min taibin, siapa yang nak bertaubat, kata Allah, aku terima taubatnya. Tengok, 3 kali Allah panggil, artinya penting lah tuh. Siapa nak taubat, kata Allah, siapa yang nak bertaubat, aku terima taubatnya. Tuh, bayangkan. Jadi ini peluang Allah kasih. Wasari'u, segera mohon ampun pada kata Allah. Okey. Sekarang kalau kita sudah minta ampun, apakah cukup itu saja modalnya? No, tidak. Ayatnya berlanjut. Apa kata ayat itu? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Setelah kita segera mohon ampun, kata Allah apa? Segeralah menuju surga. Saya kasih tahu lainnya dari Allah. Ini betapa hebatnya Allah. Sekarang kalau ada orang mencuri, lalu dia pergi balai polis, dia cakap, tuan, sayalah yang mencuri kedai emas itu. Agak-agak polis kasih dia hadiah apa? Kasih dia duit ke? Kasih dia trofi ke? Tak. Oh, awak ya yang curi itu, masuk lokap langsung. Dia tak kasih can, ya kan? Datang satu orang lagi, tuan, sebenarnya yang merogol itu saya, tapi tak dapat tangkap. Sekarang saya serahkan diri ni, saya ngaku saya yang rogol tu. Oh, bagus. Ini hadiah untuk awak, kena mengaku balik rumah. Ini duit $10,000. Ada boleh? Tak ada. Awak mengaku bagus, dah lama pencari awak. Buat kepala bengang aja, langsung orang ni taruh ke lokap. Tapi ketika mengaku dengan Allah, ya Allah, aku banyak maksiat, ya Allah, aku banyak dosa, Allah cakap apa? Segera masuk surga. Subhanallah. Bukan segera masuk lokap, masuk surga. Kurang apa Allah baik?
Kurang baik dah Allah lagi. Enggak? Ya, kita yang bersalah. Memang orang Islam ni manja, saya katakan. Itulah penyakit kita ni. Pasal mudah sangat masuk surga, pasal manja lah macam ini. Okey? Allah kata apa? Wajannah, segera menuju surga. Maksudnya apa ini? Jangan lalai. Menurut ahli tafsir, setelah kita bertaubat kepada Allah, setelah mohon ampun pada Allah, wajannah, segera menuju surga. Maksudnya segera amalkan amalan-amalan yang mengantarkan kita masuk surga. Itu maksudnya. Segera. Jadi jangan istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi sembahyang tak juga. Kan? Bukan begitu. Setelah kita bertaubat, setelah minta ampun, maka segera menuju surga. Maksudnya segeralah amalkan amalan-amalan surga, terutama solat. Terutama solat. Karena solat itulah kuncinya. Ya. La hazi fil Islam liman tarkus solat. Tidak ada bahagiannya dalam Islam kalau dia tinggalkan solat. Kalau selama ini barangkali dia lalai solat, karena ketika dia sudah bertaubat, dia mengamalkan amalan ajaran surga. Macam mana? Solat tepat waktu. Ya. Ini sekarang ni kata Piramli dah masuk kadang-kadang ni, ya kan? Dia kadang-kadang sikit-sikit, gitu kata Piramli, ya kan? Tarawih. Sekarang tengok dulu. Kalau malam pertama bukan main, penuh masjid, sampai pengurusi masjid musyawarah nak besarkan masjid, ya kan? Sekarang musyawarah lagi, apa dia nak kecilkan masjid, dah tak ada orang, satu hilang. Kata Piramli, kadang-kadang dah sampai, ya kan? Dah sampai, maksudnya dah sampai. Mestinya bukan begitu. Kalau di Mekah atau Madinah, semakin di penghujung malam akhir Ramadan semakin ramai dia. Karena itu ada malam-malam Lailatul Qadar. Kita pula semakin malam terakhir makin ramai kat Gelang. Makin ramai. Ke masjid makin kurang lagi. Ini alangkah sayangnya kita lewati Ramadan, ya. Jemaah yang berbahagia, saya ingin kasih tahu begini. Kalau kita makan bakso saja dimakan macam mana? Tak sedap. Masih ada mie, masih ada kuah, ada bumbu. Betul tak? Itu baru mantap. Atau kita makan rendang, makan ketupat rendang, makan daging aja, tak ada bumbu, tak sedap. Sama jugalah. Hari raya tu tak sedap. Kalau dia tak puasa, dia tak tarawih. Dia kan? Dia tak baca Quran. Macam mana? Jadi nikmatnya hari raya Aidilfitri itu kenapa? Kena bumbunya sedap. Dia ikut puasa ada, dia tarawih ada, apa lagi? Baca Quran ada, tadarus ada, qiyamul lail ada. Jadi dia masuk Aidilfitri nikmat sekali. Tapi kalau cuma puasa saja, memang boleh, cuma kurang bumbu lah, ya kan? Bumbunya kurang. Oleh karena itu masih ada waktu 9 hari lagi. Segera mengamalkan amalan surga. Pertama, mari kita berniat untuk menjaga istiqamah solat tarawih sepanjang malam akhir Ramadan. Yang kedua, bayangkan kalau ketika malam Lailatul Qadar kita solat, ketika malam itu malam Lailatul Qadar, maka samalah kita solat tahajud. Andai kata kita tahajud 2 rakaat malam itu, kebetulan malam Lailatul Qadar, maka fadilahnya sama dengan solat tahajud 83 tahun. Bayangkan. Sayang kan lewat itu. Andai kata saya baca Quran pas malam Lailatul Qadar, maka fadilahnya sama dengan saya baca Quran selama 83 tahun. Bayangkan. Jadi ini peluang. Kita tak tahu tahun depan boleh dapat atau boleh dapat lagi, wallahu a'lam. Jadi raih peluang sebanyak-banyaknya, ya, dengan mengamalkan amalan-amalan surga. Apa kata Allah? U'id, ya. Arduhas samawati wal ard, dan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi jangan khawatir. Satu dunia ni orang surga lapang. Jangan takut. Jangan takut. Kalau semua surga nanti sempit surga. Tak, surga lapang. Jangan takut. Jangan takut. Seluas langit dan bumi. Relax brother. Sana lapang. Kata ulama,
seorang yang dapat tempat di surga paling sikit, dia dapat paling kecil lah, paling kecil kawasan dia dapat. Berapa besarnya? Di antara Yaman sampai Mekah, itu paling sikit. Jadi jangan takut kalau setakat lari pagi, luas saya katakan. Jadi dan surga itu seluas bumi untuk siapa? Allah jawab, uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu Allah ciptakan bukan untuk siapa-siapa, khas untuk orang yang bertakwa. Dan itu syarat mutlak masuk surga, takwa. Syarat mutlak untuk bertakwa, minta ampun dulu. Tidak ada orang masuk surga tanpa ampunan Allah, karena semua orang pasti bersalah. Jangan harap masuk surga tanpa ampunan, itu cop paspor dia tu. Kadang-kadang kita jangankan masuk surga, masuk Johor pun kena tolak kadang-kadang, ya kan? Hati-hati, jadi jangan mudah sangat. Sekali lagi, jangan berbahagia, mari ya, raih kesempatan, tinggal berapa hari ini, seminggu lagi. Selasa depan dah mulai takbir kan, insyaAllah. Perlu diingat, kadang-kadang minta maaf, saya kata selalu saya sampaikan, orang yang tak puasa, saya katakan tolonglah, jangan kepo. Ini dia tak puasa, sibuk pula raya tu. Apalah orang ni, ini urat saraf dia putus dan urat malu dia putus. Saya ingin suruh dia ingatkan baca Quran. Saya kata baca Quran surah Al-Baqarah 185. Tak faham, maka saya bagi tahu. Walitukmilul iddah, kata Allah, kau tolong sempurnakan dulu bilangan puasamu. Biasa puasa cukup dulu. Dah cukup puasa, betul. Okey. Baru walitukabbirullah, barulah engkau bertakbir. Allahu Akbar, Allah, baru ikut takbir, karena engkau termasuk orang yang telah menyempurnakan bilangan puasa. Kalau engkau tak puasa, apa pasal kau kepo takbir? Apa, siapa suruh kau takbir? Kau duduk tepi, duduk baik-baik. Jangan kepo, sibuk. Ini orang mengambilkan bawah, contohnya. Ini saya kata jujur, saya katakan ada dua urat yang putus. Satu urat sarafnya putus, yang kedua urat malunya putus. Kalau dia gunakan akal sehatnya, tidak mungkin dia ikut raya. Kenapa? Mana mungkin ada gaji tak ada kerja, bro? Please lah. Dia ingin gaji tapi tak mau kerja. Siapa nak gaji? Tanya dulu. Jadi itu dikatakan urat sarafnya putus dan urat malunya putus. Di kampung saya, minta maaf, orang yang tak puasa jangan harap orang datang ke rumah dia. Tutup pintunya. Kita tahu siapa yang tak puasa. Tengok di masjid tak ada yang datang, tarawih tak ada, please. Nanti malam, biasanya nanti 3 hari sebelum raya nanti datang jumpa saya tu, Ustaz, ini orang tak puasa. Ucap, okey. Karena kita tu selepas raya akan datang setiap rumah. Ada rumah yang tak dilewati, ada rumah yang tak didatangi, rumah orang tak puasa. Hati-hati, itu yang main-main. Jadi orang tak puasa dia terang-terang cakap, please, I tak puasa, selesai. Kena lebaran boleh saja, Aidil Fitri dia tak ada hak. Karena Aidil Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Dia kembali dari mana, bro? Please lah, kau duduk baik-baik tepi sana. Menyomak aja baju kau ni. Ya kan? Ini orang Negeri Sembilan cakap menyomak aja ni, tak payah. Tapi dia yang sibuk sekarang tu, beli kuih dah banyak, baju Melayu dah buat. Ini yang paling sibuk sekarang dia ni. Ini namanya ni pasukan tak ada malu. Allahu Akbar, susah nak cakap. Dan orang macam ini panjang umur pula, lambat mati. Allahu Akbar, betul. Ya, itu kerana tak belajar Quran. Cuba dia belajar Quran, pasti dia sadar itu. Cuma kita kasihan dengan dia. Kenapa kasihan? Karena dia tidak mendapat hidayah Allah. Sebab kita berpuasa bukan kerana kuat, bukan kerana sehat, kerana hidayah. Itu kuncinya tu. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena engkau mendapat hidayah, maka bersyukurlah, kata Allah. Jadi sebenarnya kita kasihan dengan orang yang tak puasa itu, ya kan? Karena kecuali kalau ada izin syar'i, contohnya perempuan datang bulan, laki-laki datang gila dia, itulah cerita, ya kan? Nah, boleh tak puasa. Tapi kalau sehat badan tak puasa memang susah nak cakap, ya? Saya kira itu saja, insyaAllah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Nanti kita jumpa lagi Syawal pada akhir bulan, ya? Mudah-mudahan berkah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.